じゃあ皆さんこんばんは。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。Jadi seperti biasa saya akan menjelaskan buku yang saya pelajari hari ini. Jadi kita akan lihat di bunke target kita terlebih dahulu. Bunke apa yang saya pelajari? Kita lihat di sini. Oh my god. Sini ada nih kata tanya ditambah kak suatu, lalu ada kok burung sih kameranya. Bentar. Lalu ada ini atau mata atau D mau itu. Lalu sama ini Aidani. Teiru Aidani. Lalu ada juga mana ya? Nih. Sheki Ukemi, lalu ada kan ini yang itu mana ya? Sama apa itu tuh ya? Sama nomor adalah kalian kita cek di bukunya. Ya jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu ini tanggal 29 bulan 4 2026 atau hari ini ya. Kata tanya ditambah dengan K. Nah, kata tanya itu kan ada beberapa ya seperti dare, nani atau juga seperti itsu, kapan, ikura ya. Nah, kata tanya itu bisa dijadikan kata benda jika ditambahkan dengan K. K di sini konteksnya bukanlah K pertanyaan ya. Seperti kayak nangning desu ka atau itsu desu ka. Nah, K di sini itu sebagai penambahan untuk mengkatabendakan kata tanya. Kata tanya K. K di sini bisa diartikan suatu ya. Nah, di dalam kurung sini terdapat K pertanyaan. Nah, jadi selain kata tanyanya bisa dijadikan kata benda juga, kata tanya yang menjadi kata benda tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam pola kalimat pertanyaan. Nih, contoh dalam sebuah kalimat. Itsuka nihon e ikitain desu. Ingin pergi ke Jepang suatu saat. Atau kita juga bisa mengubahnya ke bentuk kata tanya. Contoh, apa ya? Dareka to Itsuka dareto Itsuka dareka to kekong shitain desu ka? Apakah suatu saat ingin menikah dengan seseorang? Itu juga bisa itu tuh maksud dari pertanyaan di sini, yaitu bisa dimasukkan ke dalam kata pertanyaan juga, kalimat pertanyaan. Walaupun ini sendiri itu adalah kalimat tanya yang dikatabendakan. Lalu di sini ada bunke nomor 95 yaitu atau atau D nanti atau selanjutnya atau lalu. Jika menggunakan atau sendiri itu kan artinya nanti. Nah, jika menggunakan wa ini adalah merupakan simbol pengertian pertama ya, atau partikel wa, bukan h ini tuh wa. Jadi dikarenakan disandingkan dengan wa, maka atau sendiri itu menggunakan arti murninya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan bunke-bunke sebelumnya ya, jika bertemu dengan kata benda dengan no atau kata kerja bentuk take, itu kan artinya setelah ya. Kalau misalkan atau di sini, atau yang digabungkan dengan kata partikel wa itu artinya menggunakan arti murni dari atau itu sendiri, yaitu nanti, selanjutnya, atau lalu. Nah, kita ambil contoh di sini. Atau wa Yamada sang dozo. Selanjutnya, silahkan saudara Yamada. Nah, ini kan dikarenakan menggunakan partikel wa, maka atau itu dijadikan subjek utama, lalu subjek atau topik utama, lalu menggunakan arti sebenarnya dari atau. Lalu di sini ada nomor 28, mungkin nomor 28 yaitu kata benda ditambahkan no ditambahkan dengan atau ya. Dikarenakan atau itu merupakan kata benda dan disandingkan dengan kata benda juga, maka di antara dua kata benda itu harus ada penghubung kalimat, yaitu no. Kata kerja bentuk take ditambahkan atau.
Nah, ini itu artinya setelah. Disclaimer, kenapa tak itu tidak ditambah dengan no ya, melainkan langsung atau ya, karena itu tuh kata kerja. Jadi kalau misalkan kata kerja ingin dikata bendakan itu karena atonya itu merupakan kata benda. Jadi ketika kata kerja dibentukkan futsu maka ditemukan kata benda, maka itu tuh boleh-boleh saja. Tidak seperti partikel. Jika bertemu partikel kata kerja harus dikata bendakan terlebih dahulu, seperti ditambah koto atau tambah no atau ditambah kata benda itu sendiri. Nah, kita contoh sini. Sini kan saya ambil dari kotoba memo shimasu ini mencatat. Memo no ato de setelah mencatat. Atau apalagi itu atsumete kudasai tolong kumpulkan. Atau sensei ini atsumete kudasai tolong kumpulkan sensei. Atau memo no ato de koeng ni ikitai ingin pergi ke taman. Lalu kata kerjanya menggunakan kata kerja take. Kata kerja take itu kan sendiri artinya adalah lampau ditambahkan dengan atau, maka artinya itu setelah. Ya, di sini bisa kita buat contoh. Memo shita ato de atsumete kudasai. Setelah mencatat, tolong kumpulkan. Dikarenakan takenya itu kata kerjanya itu berbentuk take lalu ditambahkan dengan atau, maka arti di sini setelah ya. Sebenarnya fair-fair aja jika ditambahkan dengan de. D itu ya tergantung kondisi lah, bisa ditambahkan dengan D atau bisa juga tidak ditambahkan. Lalu di sini ada bunken nomor 96. 96 itu atau ditambah dengan satuan tambah takaran ditambah juga lama waktu, yang artinya itu lagi. Nah, arti sebenarnya dari ini itu merupakan sisa atau tinggal. Dikarenakan arti atau itu sendiri kan nanti selanjutnya atau apa. Nah, jika bertemu dengan satuan takaran dan lama waktu itu artinya sisa atau tinggal, bukan lagi. Walaupun diartikan lagi, maka konteks laginya itu bukan merupakan sesuatu kata kerja yang berulang, tapi merupakan sisa dari suatu jumlah atau apalah gitu, atau waktu atau apa. Contoh, kita menggunakan di sini takaran waktu menit, lama waktu menit, atau ipung atau ipung itu artinya sisa 1 menit. Lalu di sini jika kita menggunakan lama hari atau mikakang sisa 2 hari. Itu kan mika kan ditambahkan kang kan itu selama 2 hari kan, jadi sisa 2 hari. Dikarenakan ditemukan dengan atau dan ini satuan takaran dan lama waktu, ini kan merupakan lama waktu ya, maka artinya itu menjadi sisa atau tinggal. Nah, walaupun di sini kita artikan lagi, kalaupun suatu saat nanti kita artikan lagi, contoh atau ipung 1 menit lagi, itu tuh laginya itu apa tadi, konteksnya merupakan sisa suatu kuantitas ya, suatu jumlah. Lalu di sini ada nomor 7 ya, 97. Ini mata, ada mata. Mata itu artinya itu lagi ya, laginya tuh lagi pure gitu, sesuatu yang berulang. Contoh di sini ini tuh disclaimer, mata itu sama dengan bakari ya. Bakari, zuto atau dake. Dake itu kan saja. Zuto itu terus menerus. Bakari itu kan melulu ya. Bakari kalau misalkan disandingkan dengan kata benda, melulu. Jadi ini tuh sama artinya sama ini mata itu. Kalau misalkan kita ini contoh dalam kan ini nih, kalimat kore de owari desu ne, mata raishu, dengan ini selesai ya, minggu depan lagi. Nah, lagi di sini tuh merupakan konteks suatu kegiatan yang akan dilakukan lagi setelahnya, yaitu pada minggu depan. Jadi matanya itu merupakan artian lagi dalam konteks sesuatu yang berulang. Contoh kayak mata siapa ya, kita contoh kayak ambil kata benda, nama orang, mata Yamada sang ne. Lagi-lagi ini saudara Yamada, mata Yamada sang ne, sama juga kayak Yamada Bakari ne, saudara Yamada lagi ya, saudara Yamada melulu.
Lalu di sini ada nomor 99 yaitu mau. Kata mau jika ditemukan dengan kata ini satuan takaran dalam waktu, itu artinya lagi itu bisa bebas. Bisa konteksnya seperti ini, tinggal atau sisa, bisa konteksnya juga lagi. Ini sesuatu yang berulang, tapi biasanya itu menggunakan konteks yang ini, sisa suatu kuantitas. Contoh di sini mau ipai onegaishimasu, tolong 1 gelas lagi. Di dalam sebuah perkaiwan atau kaiwa di dalam Mukabine no Honkan ada tuh ya. Mau ipai ikaga desu ka? Bagaimana kalau 1 gelas lagi? Nah, maunya itu artinya itu merupakan lagi tadi. Perasaan mau tuh ada lagi ya, sebentar cari dulu. Ada mau dengan take. Mau dengan take saya belum nambah itu apa? Iya, mau dengan take ada nggak ya? Mau take belum. Sekalian deh saya tulis sambil ngejelasin. Mau take itu mau take sudah ya. Mau take itu sudah, sama artinya seperti tadi atau bertemu dengan take ya, benkista atau de. Setelah belajar kalau misalkan kita ditemukan dengan atau, contoh di sini tadi mungkin nomor berapa? Mau dengan take ya, nomor 100. Mau tambah take. Mau lalu bertemu dengan take. Contoh take bertemu dengan mau bertemu dengan take. Mau tabeta. Contoh. Mau nonda. Kayak apa ya? Mau owatta. Sudah selesai. Mau owatta. Owatan desu. Sudah selesai. Ini artinya sudah selesai. Sebenarnya waktu itu kan pernah membahas kata mada ya. Mata atau mada sih yang kata jika bertemu dengan kata kerja bentuk positif maka artinya sedang. Jika bertemu dengan kata negatif maka artinya belum ada. Tapi kalau ini mah maksudnya sudah. Soalnya bertemu dengan take sudah. Mau sini sebagai penegasan. Mau sudah. Sudahnya itu benar-benar sudah. Nah, lalu itu kita ada belajar ini. Jawaban sebuah permintaan untuk seperti masenka itu masenka itu kan sebuah permintaannya. Ada sebuah ajakan dalam sebuah permintaan. Contoh, maksudnya penawaran itu bisa berupa permintaan, bentuk permintaan kan masenka ya. Nah, nih bisa apa tuh? Ini bisa apa itu ya? Bisa berupa ajakan, tapi ada beberapa perbedaan dalam bentuk pembicaraannya, dalam konteks pembicaraannya. Jadi itu maksudnya jika kita menggunakan ajakan atau penawaran menggunakan bentuk masenka atau menggunakan bentuk permintaan, maka si pembicara itu memiliki maksud tertentu. Nah, di sini merupakan saya belajarnya itu adalah jawaban untuk pertanyaan dari ajakan berupa permintaan. Yang pertama itu ada i. Ini tuh untuk negatif ya atau untuk penolakan. I des. Jadi misalkan kalau ada yang ngajak seperti Isho ni kairimasen ka? Bagaimana mau tidak pulang bersama? Artinya mau tidak itu mau tidak pulang bersama. Itu kan kalau misalkan kita bedah kan merupakan bentuk permintaan ya. Mau kalau misalkan kayak contoh tetsu daimasen ka, mau tidak membantu, sebuah permintaan. Nah, kalau misalkan kita artikan itu kan seperti sebuah ajakan ya. Itu memang ajakan tetapi dalam bentuk permintaan di mana pembicara tersebut memiliki arti terselubung. Nah, jika kita ingin menolak maka bisa menggunakan beberapa kata di sini. Pertama kayak ides. Ides itu bisa dijabarkan seperti
mo i des. Mo i des itu kan artinya sudah cukup ya, sudah cukup, dikarenakan bertemu mo artinya sudah ya. Mo i sudah cukup. Nah itu sebenarnya artinya itu i bagus, itu bagus, i kan bagus ya, maksudnya mau itu sudah bagus, sudah cukup, sudah pas, codo i pas. Nah ides di sini itu artinya bukan untuk sebuah pengiaan ya, tapi sebuah penolakan, dikarenakan maksud dari konteksnya itu idesnya itu nggak usah deh, cukup gitu, udah saya aja sendiri. Lalu yang kedua ada daijobu des. Nah iso nih kayak masenka, daijobu des itu. Daijobu des itu merupakan sebuah penolakan juga, penolakan halus. Kayak apa ya, kalau misalkan kita cocok logikan dengan Indonesianya tuh kayak gimana kalau pulangnya dianterin, nggak apa-apa, itu kan kayak terdengar seperti penolakan gitu ya, penolakan tapi halus, nggak apa-apa sendiri aja gitu. Lalu di sini ada keko artinya cukup. Di sini juga ada mazui terus coto titik. Coto itu merupakan kata negatif ya, negatif. Maksud dari coto itu kan artinya kan sedikit ya, tapi jika ditemukan dengan titik-titik atau nada daerahnya panjang, kayak contoh dalam perkaiwan isu nih kayak nama sengka coto, kayak itu tuh kayak merupakan suatu jawaban negatif yang jawaban aslinya tidak ingin dikeluarkan atau tidak ingin ditunjukkan, coto. Maka jika bertemu dengan orang yang jawabannya coto, maka itu merupakan bentuk negatif, tidak bisa sumimasen di sini dalam konteks negatif ya, sumimasen, ikimasen gitu, dan lain-lain dalam bentuk negatif. Lalu ada juga ini yang plusnya, bentuk plusnya itu permintaannya itu diiyakan. Nah sini juga ada yang sama ya, ada i sama daijobu. Nah daijobu, nah tapi bedanya di antara ini, i dan daijobunya itu memakai hyogeng atau kata ekspresi, kayak contoh isu nih kayak rimasenka, i desu ne, bagus ya, ya kayak mengiyakan ajakan tersebut lah, karena kan memakai hyogeng. Kalau misalkan contohnya idesnya aja, maka itu sebuah penolakan, dikarenakan bermaksud kayak udah cukup, saya sendiri aja gitu. Nah daijobu juga merupakan ini kalimat pengiyaan, tapi sama seperti i, daijobu juga menggunakan hyogeng. Nah hyogengnya itu kan ada ne, yo sama ka ya. Ka itu untuk sebuah pertanyaan, untuk mengonfirmasi kembali. Contoh kayak misalkan isu nih kayak rimasenka, i desu ka, apakah boleh, kayak mengonfirmasi gitu. Kalau misalkan i desu ka, terus si lawan bicaranya jawab lagi i desu, isu nih kayak masuk, ayo gitu. Lalu sama daijobu juga, daijobu desu ka, daijobu desu, ikimasho gitu, bisa. Lalu di sini oke mengiyakan juga, oke des. Ikimas tadi sudah pernah dijelaskan oleh saya kalau misalkan ikimas itu merupakan bentuk ikimas yang diubah menjadikan oke. Lalu dozo juga merupakan bentuk iya. Sumimasen dalam konteks positif ya. Bisa juga digunakan untuk kata tanya untuk motivasi lagi ya. Sumimasen daijobu desu ka, seperti itu, dan lain-lain dalam bentuk positif. Lalu di sini juga ada bentuk penawarannya ya, mengiyakan penawaran, lalu juga menolak penawaran. Nah bedanya penawaran dengan permintaan tadi, bentuk permintaan. Nah untuk penawaran itu merupakan pure gitu, jasa dari kita untuk orang lain. Jadi kita menawarkan bantuan dari kita itu memang tidak ada niatan dari kita sendiri untuk meminta manfaat dari orang tersebut. Contoh katanya. Lanjut, nah bunyi selanjutnya itu bunyi nomor 94, yaitu te iru aida ni. Di sini artinya pada ya, boleh ditambahkan boleh tidak. Nah aida itu kan di antara, te iru. Nah aida itu kan di antara ya. Nah di antara sedang melakukan atau sedang dalam melakukan, selama sedang, maksudnya pada selama sedang melakukan. Teiru kan merupakan bunke yang artinya sedang ya kan ya. Kita punya contoh. Hiru gohan o tabete iru aida ni nomi no o wasuremashita. Pada selama sedang makan telah lupa minum. Nah
Maksudnya ketika dalam keadaan makan itu, di sela-sela di kegiatan sedang makan itu telah lupa untuk minum. Maksudnya begitu. Jadi tadi ada itu kan merupakan antara ya, di antara itu merupakan bentuk TK ditambah dengan imas yang artinya adalah sedang. Nah, sedang dalam keadaan, lalu di tengah-tengah keadaan tersebut, di tengah-tengah sedang melakukan, atau di sela-sela, atau di sempil-sempilnya, di tengah-tengahnya nih, ini kalian lagi makan nih, ingat, alah iya lupa belum minum. Nih itu adalah partikel pada. Teiru aidani, tapi teiru aidani nomu koto o wasuremashita, lupa untuk minum. Nah, begitu. Lagi makan, blok 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 blok. Lah, lupa minum, anjay. Seperti itu. Lalu di sini ada bentuk nai dan zu. Nai itu kan kalau misalkan kita artikan itu kan merupakan bentuk yang artinya tidak. Nah, menurut saya tidak seperti itu. Nah, itu adalah merupakan simbolisasi sebenarnya. Itu simbolisasi dari bentuk futsu dari maseng sebenarnya. Futsu dari maseng itu kan nai ya, tapi nai. Nah, nanya itu kan itu tuh sebenarnya tuh bentuk nainya dari arimaseng. Arimaseng itu kan bentuk nainya itu nai, tidak. Jadi artinya itu bukan tidak. Sebenarnya ya tidak sih, tidak sama aja tidak, tapi dalam konteks nainya ini merupakan perubahan atau ada kata kerja yang dirubahnya gitu, tidak apa gitu, tidak titik. Kalau misalkan nanya aja itu bukan tidak, jadi tidak ada. Nah, menurut saya, kalau kata saya ya, ini naiknya itu bukanlah apa ya namanya, ya itulah simbolisasi untuk bentuk futsunya maseng. Jadi seperti kalau misalkan di dalam beberapa buku kematome yang dirangkum oleh Anto Sensei itu kan ada ru untuk simbolisasi bentuk ciso kan ya, bentuk ciso untuk futsu, ciso. Nah, kalau untuk itu merupakan simbolisasi untuk bentuk futsunya maseng, yang artinya tidak untuk konteks kata kerjanya apa, tidak titik, bukan tidaknya saja, artinya tidak ada. Nah, itu bukan nggak ada artinya ya, tidak ada artinya. Naik arimas, dari kata arimas diubah bentuk arimaseng diubah bentuk futsunya menjadi nai, tidak ada. Grup 1 vokal diganti dengan a ditambah dengan nai. Contoh, ikimaseng menjadi ikanai, kaimaseng menjadi kawanai. Lalu di sini ada apa ini, ada not tidak ke titik-titik keterangan nai atau arimas. Tadi yang saya jelaskan, nai arimas itu artinya tidak ada, jadi itu merupakan simbolisasi untuk kata kerja futsu maseng, jadi nai. Grup 2 itu masih dihilangkan ditambahkan dengan nai, tabenai, abinai, apalagi bentuk 2 yang tokubetsu, karimas, karinai, apalagi tojimas, tojinai. Lalu grup 3 tidak beraturan, simas menjadi sinai, kimas menjadi konai. Nah, harus ini adalah catatan. Harus sebenarnya bukanlah tidak bukanlah tidak saja, tetapi tergantung kata keterangan atau kata kerja yang diubah ke bentuk nainya. Jika kosakata tidak atau kotoba tidak itu bisa menggunakan iye ataupun iya. Iya atau iya. Lalu di sini ada Bunkei 25. Ini kan menerangkan tentang perubahan nai dengan juga zu ya. Nah, zu di sini artinya itu sama dengan nai, tidak. Perubahan zu di sini artinya juga tidak, titik. Untuk perubahannya, grup 1 itu masnya dihilangkan, vokal diganti a ditambahkan dengan zu. Contoh kayak mas menjadi kawazu. Grup 2 itu masih dihilangkan ditambahkan zu. Tabemas menjadi tabezu. Abimas menjadi abizu. Tadi ikimas, grup 1 ikimas menjadi ikazu. Kakimas menjadi kakazu. Jadi itu. Untuk grup 3 sendiri itu kan merupakan kata kerja yang tidak beraturan, maka shimasnya menjadi sezu, lalu ada kimas menjadi kozu. Nah, di sini arimas itu saya masukkan ke dalam grup 3 ya. Kenapa? Karena tidak beraturan. Dari arimas harusnya kan kalau misalkan kita mengikuti itu kan merupakan grup 1 ya. Jadi harusnya jadi arazu, tapi ini menjadi nasi.
Orang pakai nasi coba, shi beda sendiri anjay. Ini zu, ini shi. Aneh emang. Lalu sebenarnya ada beberapa contoh ya, tapi akan kita sampingkan dahulu. Kita menjelaskan ini. Soalnya tadi contohnya itu berkaitan dengan beberapa bunke yang ada di sini. Bunke nomor 126, naide dalam posisi tengah. Nah, seperti kita lihat ada bentuk teke yang berada di posisi tengah ya. Nah, naide di sini itu merupakan bentuk teke-nya. Nah, teke dalam posisi tengah itu memiliki beberapa arti ya. Yang pertama itu kan kemudian, lalu dan. Yang kedua menggunakan dan dengan. Yang ketiga karena. Yang keempat kalau. Nah, teke di sini itu naide di sini itu memiliki beberapa arti, 2 arti tergantung penggunaan teke-nya dalam arti yang berapa. Nah, ada arti dengan tanpa atau dengan tidak. Nah, ini itu menggunakan teke bentuk nomor 2 yang artinya dengan tidak. Asalnya ini kan teke itu kan dengan, teke 2 kan harusnya dengan ya. Nah, itu tidak, dengan tidak. Ini tuh sebenarnya kata kerja yang diubah ke bentuk nain itu ya. Jadi dengan tidak, contoh kayak kaimas tuh, kaimas kita masukkan ke ini kawanaide dengan tidak membeli. Nah, contoh tanpa membeli. Lalu ada yang artinya karena tidak, bentuk teke yang 3. Nah, teke 3 itu kan artinya karena ya, ditambahkan dengan nai yang artinya tidak. Kata kerja bentuk nai, sorry. Contoh yang pertama, Kutsu kawaneide, kairimas, akan pulang tanpa memakai sepatu. Contoh yang 2, tabenaide onakaga kawakimas. Onakaga kawakimas, onakaganya kering. Harusnya onakaga sukimas. Karena tidak makan, perutnya lapar. Lalu ada kata kerja bentuk, harusnya ada nainya ya. Nainya doang mana ya? Bentar kita cari. Ada satu lagi guys, nainya doang. Naide apa kata kerja bentuk nai ya? Mana itu 120? Oh ini ada garisnya, naide coy. Berarti pakai kata kerja, nggak ada tuh. Yang paling ada naide kudasai, nggak ada yang nainya doang. Oke, lanjut. Ini ada zuni. Kata kerja perubahan bentuk zu ditambahkan dengan ni. Artinya juga sama seperti ini. Kata ini naide yang bentuk apa tadi? Bentuk teke yang nomor 2, artinya tanpa. Ni-nya itu dengan bukan ya, artinya ya tanpa ni itu juga tanpa dengan, tidak dengan. Kayaknya tidak dengan ya, ni juga dengan atau oleh ya. Intinya bunkezuni ini artinya tanpa. Kutsu o sukawazuni, apa ini? Supaya kitekimas, tanpa memakai sepatu akan pergi ke supermarket dahulu. Nah, kita bedah di sini terlebih dahulu. Ininya merupakan kata kerja perubahan bentuk su ditambahkan dengan ni. Lalu di sini kitekimas, kata kerja bentuk teke ditambahkan dengan kimas, artinya dia akan pergi lalu kembali lagi. Ini tuh ite, ini tuh saya nulis itekimas, pergi dahulu. Itekimas tuh teke ya, teke yang di tengah kalimat yang artinya ini yang teke bentuk pertama, kemudian akan pergi, kemudian datang. Lalu nih ada bunke nomor 128 kata benda tambah nasi tambah ni. Nasi itu kan tadi ya bentuk nai, bentuk perubahan arimasu jadi nasi. Artinya juga tanpa, tapi di sini konteksnya bukan kata kerja melainkan kata benda. Kata benda tambah nasi. Konsepnya seperti di atas, tapi yang ini menggunakan kata benda. Memonashi ni hong o misemas, akan memperlihatkan buku tanpa mencatat. Kalian gak nyatet terus memperlihatkan buku, sudai mas. Sama saya sensei. 129 itu ada, lanjutlah. 129 itu ada naide kudasai ya. Naide kudasai tadi idenya itu merupakan ini tuh sebenarnya konsepnya sama seperti tekudasai ya. Artinya itu merupakan, ini bentuk teke-nya itu merupakan teke yang berada di akhir kalimat. Kita konsepkan seperti ini.
Naide titik kudasai. Ini tuh bukan sebuah apa ya, bentuk permintaan sebenarnya. Ini tuh adalah sebuah bentuk apa namanya, suruhan ya, perintah, bentuk perintah tapi dihaluskan dengan kudasai. Kalau misalkan kita belajar kudasai itu kan ada kudasai, ada kure kan ya. Kure itu sama, merupakan perintah. T-nya itu merupakan bukan pateke ya, tapi adalah T yang di akhir kalimat merupakan T bentuk perintah. Wakat T, ngertilah, artinya juga lah itu. Tapi karena akan ditambahkan kudasai jadi diperhalus. Tolong janganlah. Contoh, kono biro nomanai de kudasai. Kore dozo. Jangan minum bir ini aja silahkan. Konsepnya sama dengan te kudasai itu naik. Nah, ini apa? Naide kudasai. Kalau misalkan kudasainya dihilangkan juga bisa. Tapi ininya itu merupakan di akhir kalimat. Kata di akhir. Artinya kan kalau misalkan te-nya doang itu lah ya lah. Contoh, kaki masih dikaite, tulislah. Kalau ini kaki masih di kakanai de, janganlah tulis, janganlah menulis. Lalu di sini ada bunke nomor 200. Itu Shieki Ukemi bunke nomor 200 tuh. Nah, di sini saya jelaskan dikarenakan berkaitan dengan besok ya. Besok itu kan karena ada shiken perubahan kata kerja ya. Jadi Shieki Ukemi dijelaskan. Itu juga sama kayak tadi. Karena besoknya ada shiken jadi dijelaskan. Shieki Ukemi itu artinya merupakan perkawinan antara bentuk Sheikike ditambah dengan Ukemike. Jadi Sheikike artinya kan menyuruh, membiarkan, terus mengizinkan sama membuat ya. Nah, kalau misalkan kita ubah ke bentuk Ukemi kan bentuk pasif yang artinya di ya. Maka menjadi artinya itu disuruh, dibuat, diizinkan sama dibiarkan. Grup 1 perubahannya itu grup 1 vokal I diganti dengan A ditambahkan saremas. Dari kaimas menjadi kawa saremas. Grup 2 itu masih dihilangkan ditambahkan dengan saseraremas. Contoh tabemas menjadi tabe saseraremas. Merupakan tadi perkawinan antara Shieki dan Ukemi. Grup 3 tidak beraturan, simas menjadi saseraremas, kimasnya menjadi kosaseraremas. Di sini terdapat beberapa fun fact ya, atau ya fun fact tentang budaya orang Jepang. Contoh, kita bentuk contohnya terlebih dahulu. Imotowanya bisa diganti dengan ga, sama seperti kudasaimasu, moraimasu atau apa gitu. Moraimasu targetnya bisa diganti dengan wa. Menggunakan wa, lalu pelakunya menggunakan ni, lalu di sini kata kerja bentuk Shieki Ukemi-nya. Imotowa hahani nesaseraremas. Adik disuruh tidur oleh ibu. Oleh di sini ininya artinya oleh ya, karena merupakan pelaku. Yang diartikannya itu di. Kalau misalkan ni lalu bertemu kata kerja yang diartikan di, maka itu artinya oleh. Ini adik perempuan disuruh tidur oleh ibu. Note, di sini terdapat note. Perubahan grup 1 sebenarnya adalah seraremas. Tapi dikarenakan budaya orang Jepang yang ketika berbicara itu sangat cepat ya, menjadi saremas, seperti yang saya kemarin dari teoku menjadi toku, teoko menjadi toko. Itu karena budaya orang Jepang yang ketika berbicara itu selalu menggunakan intonasi dengan cepat ya. Lalu mungkin itu saja yang saya pelajari hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.